Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 19 April 2020, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan mengadakan ibadah Minggu Raya di tengah-tengah keluarga masing-masing jemaatnya. Mengingat masih mentaati, mengikuti himbauan atau peraturan pemerintah untuk tetap di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Sehubungan dengan upaya kita bersama seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu kita tetap beriman dan berharap di dalam kuasa Tuhan kita untuk meminta belas pengasihan Tuhan agar kiranya wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tengah-tengah gedung gereja milik Tuhan bersama dengan jemaatnya dalam persekutuan tubuh Kristus yang esa sebagai kepala gereja yang esa. Tapi baiklah, pada hari ini kita masih tetap melakukan ibadah Minggu Raya di rumah keluarga masing-masing. Mari kita siapkan hati, akal budi dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan di Minggu Raya, di minggu hari ini dengan tema jiwaku haus kepada Allah. Mazmur 42 ayat 1-6. Kita persiapkan hati dan akal budi pikiran kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kuasa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Selamat berdiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia,
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita puji muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2 dan 3. Hukum Tuhan bagi kita di minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang keempat atau tita yang keempat dan maksudnya. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah Kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang,
firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 3. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita di minggu hari ini ditetapkan dari 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 379 ayat 1 dan 3. Yang mau dibimbing oleh Tuhan, dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita puji dan muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan seterusnya, dan memberikan persembahan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, bila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan baca nanti secara responsoria. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Abba, ya Bapa, ya Tuhan Allah kami, sungguh kami patut dan tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan ya Allah, atas
pemeliharaan kuasa kasih setiamu di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, yang terus menghidupi kami dalam seluruh kesaksian hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami tetap membutuhkan agar firman-Mu lah yang berkuasa dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, di ibadah kami hari ini, di tanggal 19 April 2020 ini, kami masih tetap melakukan ibadah Minggu Raya di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu masing-masing. Oleh karena Tuhan melayakkan memperkenankan kami bersama-sama dengan pemerintahan kami untuk bersama-sama sehati sepikir memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 yang masih belum selesai dalam pergumulan kebangsaan dan kenegaraan kami saat ini. Oleh karenanya Tuhan, biarlah melalui cara-cara yang demikian ini, Tuhan berkenan melayakkan, menyatakan kuasa-Mu, kemahamuliaan-Mu, kemurah hatian-Mu ya Tuhan, berbelas kasihan kepada negeri ini, kepada bangsa kami, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, untuk bersegeralah mengakhiri penderitaan, kesengsaraan, keterisolasian, keterasingan diri para korban-korban COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan. Kasihanilah bangsa dan negeri ini, kasihanilah masyarakat Indonesia ini, kasihanilah seluruh umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat kuasa firman-Mu, semua masyarakat, semua warga, semua jemaat-Mu boleh tetap semangat merasakan bahwa kuasa firman Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus jauh melampaui, jauh melebihi, jauh lebih berkuasa daripada segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa penghulu-penghulu jahat di udara, bahkan kuasa-kuasa sakit penyakit. Oleh karenanya Tuhan, kami hanya tetap berpengharapan di dalam kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami jemaat-Mu ini, sebab kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah, anak-anak tebusan-Mu, senantiasa sedia mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam dan tuntunan, bimbingan, pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan kita baca secara responsoria yang sudah kita persiapkan dari kitab Mazmur 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kitab Mazmur ini adalah salah satu kitab yang sangat terkenal dari seorang raja yang kita kenal dengan Raja Daud. Kitab Mazmur 42 ini sebenarnya tidak bisa terpisahkan dengan pasal 43. Mazmur pasal 42 dan 43 ini dirangkai dalam suatu tema yang sangat mendalam, yakni kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Dua Mazmur ini mempunyai tema dan referensi yang sama. Kalau kita baca Mazmur 42 ayat 6, dikatakan di sana, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dan ayatnya yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pasal berikutnya, pasal 43, kita baca ayat 5. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi ada pengulangan dari sang pemazmur atau dari Raja Daud yang menggambarkan bagaimana pergumulannya yang maha dahsyat ketika itu. Pada kondisi ini, pemazmur atau Raja Daud sedang berada dalam pengasingan di daerah atau sebelah utara. Itu kita baca tadi ayat 7 ya. Di ayat 7 dikatakan, "Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar." Jadi ketika itu dia berada di pengasingan di utara. Di utara itu Raja Daud ketika itu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak takut akan Allah. Kumpulan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Sehingga kita baca tadi berulang kali dipertanyakan di dalam Mazmur 42, 43 ini, para pencemooh mempertanyakan kepada Raja Daud di pengasingan itu. Sehingga Raja Daud pun sering bertanya kepada dirinya sendiri dengan pertanyaan, "Di mana Allahmu?" Kalau kita baca Mazmur 42:11, "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?" Bayangkan kalau kita dalam pergumulan, penderitaan, kesengsaraan yang berat, ada orang-orang di sekitar kita yang terus mencemooh kita. "Hei, di mana Allahmu? Kok dibiarkan kau begitu menderita? Kok dibiarkan kau begitu sengsara? Ayo tunjukkan di mana Allahmu yang maha kuasa itu." Bayangkan bagaimana tertekannya jiwa dan batin ini ketika orang-orang di sekeliling kita mempertanyakan dengan motivasi mencemooh kita karena kita senantiasa taat dan setia beribadah dan menyembah Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Daud atau pemazmur ini berada dalam pengasingan di daerah utara yang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan dan selalu mencemooh imannya sebagaimana kita baca tadi,
dalam keadaan yang sangat patah semangat, boleh kita gambarkan seperti itu. Dia membandingkan sukacita yang pernah dia rasakan masa lalu ketika dia memimpin sekelompok peziarah menuju rumah Allah. Jadi ketika itu Raja Daud memimpin masyarakat atau kelompok atau warganya berziarah ke rumah Allah. Dia merasakan bagaimana indahnya persekutuan, kehadiran Tuhan Allah ketika itu. Jadi dia membandingkan itu dengan ketika dia berada di tempat yang terasing atau terisolasi di utara, di mana orang-orang yang tidak takut akan Allah mencemooh. Di mana Allahmu? Mencemooh imannya. Dengan keadaannya ketika kondisi tulisan ini digambarkan oleh Raja Daud atau pemazmur, ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Hatinya penuh dengan kerinduan akan kehadiran Allah. Jadi dalam cemoohan orang-orang di sekitarnya yang tidak takut kepada Allah, justru hati Raja Daud dalam keadaan yang menyedihkan, memprihatinkan, dalam keadaan yang seolah-olah terasing dan terisolasi dari kehadiran Allah, hatinya penuh dengan kerinduan akan kehadiran Allah. Kita baca Mazmur 42 ayat 3 tadi. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwanya haus kepada Allah. Meskipun keadaan begitu suram ketika itu, iman dan pengharapan Raja Daud atau pemazmur masih dapat menembus batas-batas keterasingan, keterisolasian yang dialaminya ketika itu. Iman dan pengharapan yang dia miliki, dia kembalikan kepada masa-masa indah bersama Tuhan ketika dia merasakan bagaimana kehadiran Allah. Sebagaimana juga Mazmur 62 ayat 1-2 dikatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Bagaimana pemazmur menggambarkan kerinduannya untuk menenteramkan hatinya, jiwanya, pikirannya, dan pergumulan-pergumulannya ketika itu. Jiwaku haus kepada Allah. Bahkan di sini digambarkan bagaimana seekor rusa merindukan air. Merindukan air. Kalau rusa tidak mendapatkan air, maka alamatnya matilah dia, seekor rusa itu, atau segerombolan rusa. Maka itu juga menggambarkan bagaimana Raja Daud menggambarkan bahwa dia juga merindukan kehadiran Allah, sebagaimana dia merindukan air, bagaimana dia haus. Digambarkan di sini bahwa Allah itu, firman Allah itu adalah seperti air kehidupan. Bagaimana Yesus katakan kepada seorang perempuan, jika engkau minum air yang daripadaku, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, adalah sebagai air kehidupan bagi orang-orang percaya di zaman ini. Bagi Daud ketika itu, bahwa Allah itu juga dia gambarkan sebagaimana dia terus merindukan air. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini bisa hidup karena air mengandung berapa? Sekitar 70-80% air. Sehingga kalau tanpa air, maka manusia itu akan mati. Akan lebih mudah orang tidak makan selama mungkin berhari-hari dibandingkan apabila tidak ada air, tidak minum. Proses kematian manusia akan lebih cepat apabila dia kekurangan air. Begitulah gambaran di sini bagaimana seekor rusa merindukan air, bagaimana Raja Daud merindukan air kehidupan itu, yaitu Allah yang hidup, yaitu firman Allah. Maka di sini digambarkan sungguh dan sangat bagaimana kita harus senantiasa dalam kehidupan kita dengan berbagai penderitaan, kesengsaraan, sebagai ujian terhadap mengokohkan, meneguhkan iman percaya kita dalam Kristus, dalam Tuhan, kita maka
setiap hari merindukan firman Allah itu berkuasa dalam hidup kita, bagaikan kita merindukan air dalam kehidupan ini. Bahkan lebih daripada itu. Karena firman Allah itu bukan hanya air kehidupan saja, tetapi adalah roti hidup yang kekal. Akulah roti hidup, kata Yesus Kristus. Akulah air hidup, kata Yesus Kristus. Itu menggambarkan bahwa kita hanya dapat hidup, menjalani, mengalahkan segala pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan seberat apapun, bila kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sebagai roti hidup, sebagai air hidup, sebagai Tuhan dan Gembala kita yang maha baik, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, sebagai Mesias, Sang Penebus, Sang Penyelamat di dalam kehidupan kita. Kalau kita gambarkan dalam situasi saat ini yang dihadapi oleh dunia ini, di tengah-tengah mewabahnya wabah COVID-19 atau virus corona, begitu orang merasakan diasingkan di rumah keluarga masing-masing, stay at home, tinggal di rumah masing-masing, seolah-olah terasing, terisolasi dari lingkungan yang biasanya boleh dinikmati di luar sana, bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi, disayangi, bahkan dalam peribadatan-peribadatan di Minggu Raya, dalam satu gedung gereja, dalam satu persekutuan umat Tuhan, persekutuan jemaatnya dalam tubuh Kristus yang esa. Beberapa minggu terakhir ini kita tidak alami kebersamaan itu, tapi kita sedang dimurnikan bersama-sama di tengah keluarga masing-masing, memurnikan hubungan yang sungguh-sungguh, hubungan yang sejati dengan Tuhan Allah kita, memurnikan hubungan di antara sesama keluarga. Kembali ini khotbah ini akan berulang-ulang karena ini proses pemurnian, sedang dimurnikan bagaimana hubungan kita terhadap Allah kita, bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita, khususnya dimulai dari keluarga masing-masing. Sebagai sebuah jemaat Kristus yang maha besar di tengah-tengah dunia ini, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai anak-anak Allah yang telah diperlengkapi dengan roh Allah, menjalani tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan, pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah kita seutuhnya sepenuhnya dengan segenap hati, akal, budi, pikiran, kekuatan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, sehingga kita tidak lagi merasakan ada keterisolasian, keterasingan dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Kita tersambung kembali dengan proses pemurnian ini. Bagaimana sesungguhnya hubungan yang murni, hubungan yang sejati terhadap Allah, Sang Pemilik kehidupan kita, terhadap sesama, Sang Pemilik kasih di antara sesama kita, sebagaimana kita diminta oleh Yesus Kristus untuk melakukan hukum kasih. Kasih terhadap Allah kita dan kasih terhadap sesama kita. Dimulai dengan kasih terhadap sesama anggota keluarga. Antara suami dan istri, sebaliknya. Antara ayah, ibu terhadap anak-anak dan sebaliknya. Terhadap anak-anak, sesama anak-anak di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dan biarlah dalam proses pemurnian ini, ketika kita sudah merasakan sejatinya murnia kasih di dalam Allah itu, yang kita akan bawa selanjutnya sebagai wujud daripada kasih terhadap sesama, maka kita sangat bersukacita, memuji, bersyukur, memuliakan Tuhan dengan kondisi yang kita alami akhir-akhir ini untuk dimurnikan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Maka dengan berharap dan rindu terus kepada Allah, sebagaimana pemazmur atau Raja Daud menggambarkan jiwanya ketika dia terasing dan terisolasi, dia tetap berpengharapan, dia tetap merindukan kehadiran Allah di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Maka biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Allah. Karena apa? Karena kita tetap mengandalkan kehadiran Allah, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehadiran firman Allah dalam kehidupan kita masing-masing, dan tetap berharap di dalam kuasa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita jemaatnya yang dikasihi. Terpujilah Kristus
Biarlah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan tetap rindu akan hadirat Allah dalam seluruh kesaksian hidup kita masing-masing. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena Tuhan telah menyapa kami, bahkan memenuhi kami, mengisi lagi kehidupan kami, membaharui kehidupan kami dengan firman-Mu ya Tuhan ya Allah. Sebagai bukti bahwa firman-Mu itu hidup kekal selama-lamanya. Firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu, hari ini, besok, lusa, hingga kekal selama-lamanya. Firman-Mu lah yang berkuasa atas hidup kami di tengah-tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang kami hadapi bersama-sama dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, secara khusus di tengah-tengah negeri Indonesia ini. Kami sehati sepikir rindu mengandalkan kuasa Allah untuk mengakhiri, menyelesaikan dampak virus corona atau COVID-19 ini dengan kuasa firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami, itulah yang menjadi kehausan kami ya Tuhan Allah. Kami tetap haus akan firman-Mu untuk berkuasa dalam hidup kami. Kami tetap lapar akan firman-Mu untuk terus mengenyangkan hidup kami ya Tuhan ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyatakan diri-Mu ya Yesus Kristus, bahwa Engkaulah air hidup, air kehidupan yang kekal, bahwa Engkaulah roti hidup, roti kehidupan yang kekal, bahwa Engkaulah Tuhan dan Gembala kami yang maha baik, yang senantiasa menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang menyediakan makanan dan minuman kami, kebutuhan hidup dan kehidupan kami, menurut ukuran kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami, sehingga kami tidak perlu ragu lagi merindukan jalan yang benar itu, kebenaran yang sejati itu, dan kehidupan yang kekal itu, yakni Engkau Yesus Kristus yang hidup bagi kami, yang bangkit bagi kami, yang naik ke sorga bagi kami, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagi kami, yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji, termulia Engkau dalam hidup kehidupan kami selanjutnya, kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, anak-anak, dimanapun berada, khususnya keluarga yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan sudah disediakan, dan lebih dari itu hidup kita persembahkan kepada Allah untuk dipakainya sebagai alatnya, menjadi saluran berkat dan menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Padang hijau
dan cawanku penuh. Kebajikanmu kau beri seumur hidupku. Kelak ku tinggal selamanya di rumah Allahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing selanjutnya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat hari Minggu.